Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas Analisa Farmasi A, jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syakwala. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Fanizra Fatika Lubis, Tiara Nurfadilah, Sri Putri Amanda, Afrida Yanti, dan Fatimah Zahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang fase diam kromatografi cair, gas, dan superkritik. Kromatografi cair. Apa sih kromatografi cair itu? Kromatografi cair adalah teknik yang sangat tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terdapat dalam suatu larutan. Salah satu contohnya yaitu HPLC, High Performance Liquid Chromatography, merupakan teknik kromatografi cair yang digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran disertai dengan tekanan tinggi. Prinsip kerjanya adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Baik, saya Tiara Nurfadilah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fase diam kromatografi cair. Fase diam atau stationary phase merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi. Karena dengan adanya interaksi dengan fase diamlah terjadi perbedaan waktu referensi dan terpisahnya komponen suatu senyawa analit termasuk asam amino. Pada HPLC diperkenalkan penggunaan fase diam yang berdiameter sangat kecil dalam kolom yang efisien. Teknologi kolom partikel kecil biasanya berkisar antara 3-5 mikrometer, memerlukan sistem pompa bertekanan tinggi yang mampu mengalirkan fase gerak dengan tekanan tinggi, agar tercapai laju aliran 1-2 ml per menit. Oleh karena itu, sampel yang digunakan biasanya sangat kecil, seperti lebih kecil dari 20 mikrogram, maka diperlukan detektor yang sangat peka. Dengan teknologi ini, pemisahan berlangsung sangat cepat dengan daya pisah yang sangat tinggi. Pada fase diam dapat berupa zat padat, seperti pada kromatografi absorpsi, atau berupa zat cair yang disaput pada partikel silika berpori, tetapi sekarang berupa fase terikat secara kimia pada suatu penyangga, seperti kromatografi partisi. Pelarut yang kepolarannya berbeda jauh dengan kepolaran fase diam dianggap sebagai pelarut yang lemah. Next. Nah, saya Frida Yanti akan menjelaskan tentang kromatografi gas. Nah, kromatografi gas ini merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi beberapa komponen dan pemisahannya ini berdasarkan interaksi antara fase gerak dengan fase diamnya. Prinsip kerja kromatografi ini didasari oleh pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Pada kromatografi gas ini, sampel akan diuapkan di dalam gerbang suntik atau ruang injeksi atau injeksi port, dan selanjutnya akan mengalami pemisahan fisik pada kolom setelah dielusi dengan fase gerak atau gas pembawa yang inert atau lembab. Nah, seperti di gambar, bahwa terdapat beberapa bagian dari kromatografi gas ini. Yang pertama yaitu adalah ada tabung gas pembawa sebagai fase gerak, alat pengaturan tekanan, alat pengaturan kecepatan aliran gas, kolom kromatografi, injektor atau tempat injeksi sampel, termostat oven, meter gelembung sabun, detektor, dan penerus sinyal, dan yang terakhir adalah readout atau kromatogram. Nah, di sini kita akan membahas tentang fase diam kromatografi gas. Nah, menurut sifat-sifat fase diamnya, kromatografi gas terbagi dua, yaitu ada kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Untuk kromatografi gas padat, itu fase diamnya berupa zat padat juga, seperti silika, alumina, atau karbon. Nah, mekanisme dari kromatografi gas padat ini ialah pemisahan komponen sampel berdasarkan perbedaan fisik absorpsi oleh fase diamnya. Terdapat beberapa kelemahan dari kromatografi gas padat ini, sehingga sangat terbatas penggunaannya. Hal ini disebabkan karena adanya masalah pada peak yang disebabkan oleh absorpsi isotherm non-linear yang disebabkan
oleh adanya penutupan permukaan padat oleh gas-gas yang mudah bereaksi, sehingga permukaan padatannya menjadi berkurang. Selain itu, kelemahan lain dari kromatografi gas padat ini ialah efektivitas pemisahan komponen dipengaruhi oleh bobot molekul, sehingga dia lebih efektif untuk komponen dengan massa relatif atau MR yang lebih rendah. Nah, yang kedua yaitu kromatografi gas cair atau yang biasa disingkat dengan KGC. Untuk KGC, sebagai fase diamnya ialah cairan yang disalut tipis pada permukaan butiran sebagai pendukung atau cairan non-volatile yang disanggah pada permukaan padatan dalam bentuk lapis tipis atau cairan polimer yang terikat pada suatu padatan pendukung yang berada di dalam kolom. Nah, contoh yang biasa umum digunakan yaitu seperti polidimetil siloksan, poli atau dimetil siloksan 10% penil, atau penil metil siloksan 50% penil, atau politrifluoropolidimetil siloksan, polietilen gliko, polidikaonalidimetil siloksan. Beberapa contoh yang terlihat di slide ialah fase diam yang umum digunakan dalam kromatografi gas cair. Untuk kromatografi gas cair ini, mekanisme pemisahannya ialah berdasarkan perbedaan partisi komponen-komponen sampel di antara fase diam dan fase geraknya. Sebagai informasi tambahan bahwa kromatografi gas cair ini pertama kali dikemukakan oleh Martin dan Singh. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Putri Amanda. Saya akan menjelaskan mengenai kromatografi fluida superkritik. Kromatografi fluida superkritik merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana fase gerak yang digunakan adalah fluida superkritik. Apa itu fluida superkritik? Fluida superkritik adalah suatu zat yang diberikan suhu dan tekanan yang melebihi dari titik kritisnya. Kemudian, sifat dari fluida superkritis ini, dia itu berada di pertengahan antara zat cair dan gas. Pada dasarnya, kromatografi fluida superkritik ini merupakan kombinasi ataupun perpaduan antara teknik kromatografi gas dan kromatografi cair. Dan kromatografi fluida superkritik ini merupakan jenis kromatografi yang baru. Kemudian prinsip kerja dari kromatografi fluida superkritis ini yaitu berdasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase, di mana fase gerak yang digunakan adalah fluida superkritis. Gambar di samping merupakan serangkaian gambar alat kromatografi fluida superkritis, dan cara kerja alat ini yang pertama, fase gerak akan dipompakan. Kemudian cuplikan berupa campuran akan disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke dalam kolom yang terdiri dari oven. Kemudian diberikan suhu dan tekanan yang melebihi titik kritis dari fase gerak yang digunakan. Kemudian terciptalah keadaan fluida superkritik. Setelah itu, pemisahan dari komponen-komponen cuplikan tersebut berdasarkan waktu retensinya, dan setiap komponen yang melewati kolom akan terdeteksi oleh detektor dan terekam sebagai kromatogram. Selanjutnya ada instrumen kromatografi superkritik. Yang pertama itu terdiri dari fase gerak. Contohnya yaitu CO2, amonia, etana, pentana, nitrogen oksida, diklorodifluometana, dan dietil ether. Dari ketujuh fase gerak ini, yang paling sering digunakan adalah CO2. Mengapa CO2 sering digunakan? Karena CO2 adalah pelarut yang sangat baik dan dapat meneruskan sinar UV serta mudah diperoleh dan murah. Kemudian yang kedua ada pompa, yang terdiri dari dua jenis pompa, yaitu reciprocating pump dan shrink pump. Pemilihan pompa harus disesuaikan dengan pemilihan kolom. Yang ketiga terdiri dari kolom. Terdiri dari dua macam kolom, yaitu kolom terkemas dan kolom kapiler. Dari kedua macam kolom tersebut, kolom kapiler memiliki kelebihan, di mana resolusi yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat.
Kemudian ada detektor yang terdiri dari detektor UV, detektor MSD, detektor ionisasi nyala, detektor nitrogen fosfor. Kemudian terdiri dari oven yang digunakan untuk mengkontrol suhu yang tepat dari fase gerak. Next. Baik, selanjutnya saya Fatimah Zahra akan menjelaskan tentang kelebihan dari kromatografi fluida superkritik atau SFC dibandingkan dengan kromatografi gas. Kelebihan yang pertama, kromatografi fluida superkritik dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi, sedangkan kromatografi gas hanya dapat menganalisis solut yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi fluida superkritik dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh kromatografi gas. Yang ketiga, kromatografi fluida superkritik dapat menganalisis molekul-molekul termolabil atau molekul-molekul yang tidak tahan akan panas. Dan yang keempat, kromatografi fluida superkritik dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Derivatisasi ini sendiri merupakan proses kimiawi untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas, di mana tujuan utama dari derivatisasi ini adalah untuk meningkatkan volatilitas senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap atau senyawa-senyawa non-volatil. Selanjutnya yaitu kelebihan dari kromatografi fluida superkritik dibandingkan dengan KCKT. Kelebihan yang pertama, kromatografi fluida superkritik merupakan teknologi yang ramah lingkungan karena menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Yang kedua, kromatografi fluida superkritik tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam. Karena pada umumnya teknik kromatografi fluida superkritik ini menggunakan fluida superkritik karbon dioksida yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Sementara gas karbon dioksida ini sendiri telah terakumulasi di udara. Dan yang ketiga, pemisahan umumnya berlangsung lebih cepat. Hal ini terjadi karena difusi zat terlarut dalam fluida superkritik kira-kira 10 kali lebih baik daripada di dalam zat cair. Dan yang terakhir, efisiensi pemisahan pada kromatografi fluida superkritik lebih baik. Hal ini disebabkan karena tinggi pelat teori pada kromatografi fluida superkritik lebih kecil dibandingkan pada KCKT. Di mana menurut teori kromatografi, semakin kecil tinggi pelat teori, maka efisiensi pemisahannya akan semakin baik. Selanjutnya yaitu kelemahan dari kromatografi fluida superkritik. Yang pertama, kromatografi fluida superkritik merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan dan harganya mahal. Kemudian kromatografi fluida superkritik ini tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Namun hal ini dapat diatasi dengan penambahan fluida lain sebagai modifernya. Bahan bacaan yang kami dapatkan yang pertama yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan pada tahun 2019 dari penulis Arasid dengan judul Karakterisasi Puncak Kromatogram dalam HPLC terhadap perbedaan fase gerak, laju alir, dan penambahan asam. Yang kedua yaitu bahan bacaan kimia organik pada tahun 2004 oleh penulis Bresnik. Yang ketiga yaitu Jurnal Universitas pada tahun 2019 oleh penulis Gultom dengan judul Penentuan kadar BHT pada produk fatty acid 1980 anhidrogenisasi dengan menggunakan HPLC. Kemudian yang keempat yaitu Jurnal Farmaka pada tahun 2019 oleh penulis Kusumawira dengan judul Penggunaan Instrumen HPLC sebagai metode penentuan kadar kapsaisin pada bumbu masak merek Sasa. Yang kelima yaitu bahan bacaan metode kromatografi pada tahun 2017 oleh penulis Subiarno. Selanjutnya yaitu Jurnal Kimia Analitik pada tahun 2010 oleh penulis Taylor dengan judul Kromatografi Fluida Superkritis. Yang terakhir yaitu dengan skripsi pada tahun 2008 oleh Yanti dengan judul Optimalisasi Metode Penentuan Kadar Etanol dan Metanol pada Minuman Keras Oplosan Menggunakan Kromatografi Gas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.